Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini saya akan membahas kelanjutan yang kemarin, yaitu masih dalam Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang seleksi untuk jabatan fungsional guru. Di sini dijelaskan bahwa untuk pelamar P3K guru prioritas itu tidak perlu tes lagi atau tidak perlu seperti yang kemarin, yaitu melaksanakan dengan chat UNBK. Jadi bagaimana prosesnya nanti, silahkan disimak video ini sampai habis supaya lebih paham. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini dijelaskan kemarin ada 3 prioritas. Ini saya ulangi lagi. Prioritas pertama itu bagi tenaga honorer K2. Ini bagi yang masih ada dan memenuhi nilai ambang batas PPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Prioritas 1 yang kedua yaitu guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas. Yang ketiga lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas. Dan yang terakhir yaitu guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Dan nanti prinsipnya itu yang otomatis diterima sendiri, diterima paling awal itu pasti yang tenaga honorer K2 yang memenuhi ambang batas. Jadi walaupun prioritas 1 tidak semuanya, tapi masih dilihat banyak formasinya, yaitu yang pertama tenaga honorer K2. Jika tidak ada, maka guru non-ASN. Kalau yang kemarin itu 2021 non-ASN itu seperti dianaktirikan karena jelas kalah dengan lulusan PPG dan guru swasta. Tapi untuk prioritas 1 ini yang sudah memenuhi nilai ambang batas, guru non-ASN ini lebih diutamakan. Sedangkan pelamar prioritas 2 ini merupakan tenaga honorer K2 yang tahun 2021 dulu belum memenuhi ambang batas nilai. Sedangkan pelamar prioritas 3 ini bagi guru non-ASN di sekolah negeri, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi ini dulu belum memenuhi ambang batas atau belum ikut pada seleksi JF guru tahun 2021. Jadi untuk saat ini guru non-ASN tersebut tidak perlu tes karena masuk prioritas. Lalu apa yang akan untuk melakukan seleksi kalau tidak ada tes? Nah, di sini dijelaskan seleksi prioritas ini pada paragraf 5 pasal 32. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 yaitu yang memenuhi ambang batas tadi, yang memenuhi THK 2, non-ASN yang memenuhi ambang batas, guru lulusan PPG dan guru swasta itu yang digunakan adalah nilai hasil seleksi tahun 2021. Jadi tidak perlu tes lagi. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan 2. Kan dulu sudah ada 2 kali seleksinya. Kan ada tahap 1 dan tahap 2. Lalu bagaimana mana nilai yang akan dipakai? Nah, di sini dijelaskan pada ayat 3-nya, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan itu mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi 1 maupun 2, pada tahap 1 maupun 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Jadi nilai akhir yang paling tinggi yang mana? Apakah pada tahap 1 atau tahap 2? Jika pelamar itu memilih jabatan yang sama, misalnya tahap 1 memilih guru kelas, tahap 2 juga memilih guru kelas. Nah, itu berarti yang dipakai adalah nilai akhir yang paling tinggi di antara kedua itu. Lalu bagaimana jika pada awalnya itu memilih misalnya guru agama Islam di SD, pada tahap 2-nya di SMP lah. Ini kan jabatannya sudah berbeda walaupun sama guru agama, tapi kan jenjangnya sudah beda. Nah, jika seperti itu maka pada poin B ini, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dulu. Jadi yang digunakan adalah nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 atau tahap 2-nya. Kemudian yang ayat 4-nya, untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3
dilakukan dengan menilai kesesuaian ini. Jadi tidak ada tes, tapi seleksi kompetensinya tidak seperti menggunakan CAT UNBK. CAT UNBK itu digunakan bagi pelamar umum. Tapi kalau pelamar prioritas 2 dan 3 ini yang mungkin dulu tidak ikut tapi bagi guru non ASN di sekolah negeri ini ya. Kemudian belum memenuhi ambang batas, maka seleksi kompetensinya yaitu dilihat dari kualifikasi akademik sesuai atau bukan dengan ijazah dengan yang dilamarnya. Kemudian kompetensi, kinerja, yang keempat pemeriksaan latar belakang. Nah ini ada 4 ini yang dinilai, jadi bukan melalui tes tapi melalui 4 ini. Entah nanti bagaimana, di ayat 5-nya dijelaskan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Jadi ini nanti teknisnya bagaimana, ini bentuknya bagaimana itu otomatis menunggu aturan turunan dari Permenpan ini yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Tetapi di sini ada di pasal 39 ini pengumuman hasil seleksi. Kalau dilihat di sini, hasil seleksi PPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas 1 dan pelamar umum ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia seleksi JF Guru Kemendikbudristek. Jadi yang prioritas 1 dan pelamar umum itu yang mengolah pengumumannya itu adalah mutlak dari Kemendikbudristek. Tetapi bagi hasil seleksi PPK JF Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 disampaikan oleh panitia seleksi instansi daerah kepada panitia seleksi PPK JF Guru Kemendikbudristek untuk diverifikasi dan divalidasi. Nah, kalau melihat ini apakah nanti yang prioritas 2 dan 3 itu yang melakukan seleksi panitia daerah, entah itu gabungan BKD maupun dinas pendidikannya, kita tunggu pengumuman berikutnya. Jadi kalau dilihat di Permenpan ini, kelihatannya untuk prioritas 2 dan prioritas 3 ini wewenangnya ke panitia seleksi instansi daerah. Cukup sekian penjelasan dari saya, nantikan video berikutnya. Saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.